Ya pemirsa, hati orang tua mana yang tak retak mengetahui putranya tewas dianiaya saat bertugas. Ayah Prada Luki rela bertaruh nyawa demi keadilan untuk putranya. Kematian Prada Luki membuat seluruh anggota keluarganya terpukul. Apalagi Prada Luki baru 2 bulan menjadi tentara. Prada Luki menyelesaikan pendidikannya pada bulan Mei 2025 lalu. Kemudian ditugaskan di Batalion TP 834 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di markas itulah Prada Luki diduga dianiaya oleh seniornya hingga menghembuskan nafas terakhir. Informasi itu didapatkan saat ibu kandung korban ke rumah sakit dan mendapatkan tubuh Prada Luki mengalami luka lebam, luka sayatan, hingga memar di rusuk bagian kiri. Melihat kondisi almarhum Prada Luki seperti itu, ayah Prada Luki yang juga seorang anggota TNI menuntut keadilan. Serma Christian Namo tidak takut menghadapi apapun, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawa demi keadilan untuk putranya. Beta taruhkan dia punya nyawa, ingat baik. Beta taruhkan dia punya nyawa. Dia punya nyawa beta taruhkan buat dia. Beta sudah bilang, beta tentara, beta waturan. Keadilan berani solid terbukti. Beta kasih tahu, beta tentara. Beta kasih tahu. Bawa pisau dulu. Beta sudah bilang. Berani keadilan sone terjadi. Beta gali kembali dia mengkubur, beta pitaruh di orang yang bertanggung jawab. Informasi tentang penganiayaan yang diterima oleh Prada Luki dikonfirmasi oleh Distrik Militer 1625 Ngada. Diduga ada 4 orang senior Prada Luki yang terlibat dalam penganiayaan itu. Sementara kasus ini tengah diselidiki oleh polisi militer dan identitas para pelaku penganiayaan belum diumumkan. Selamat jalan, Prada Luki. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, prajurit TNI bernama Prada Luki Cepril Saputra Namo meninggal dunia di RSUD Airamo diduga akibat dianiaya seniornya. Siapa Prada Luki dan apa dugaan penyebab kematiannya? Berikut kita simak fakta-faktanya. Luki Cepril Saputra merupakan prajurit muda TNI yang baru 2 bulan mengabdi sebagai prajurit TNI. Prada Luki sebelum menghembuskan nafas terakhir sempat bercerita menjadi korban penganiayaan oleh seniornya kepada pamannya Rafael Davis. Kemudian Prada Luki dilarikan ke rumah sakit pada Sabtu 2 Agustus 2025. Kondisinya banyak luka serius di tubuh seperti luka lebam, sayatan, hingga luka bakar sundutan rokok. Hasil pemeriksaan medis sejumlah luka di sekujur tubuh Prada Luki menunjukkan adanya luka dalam yang sangat parah. Salah satunya ginjal pecah dan paru-paru mengalami kebocoran. Prada Luki menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah Airamo pada Rabu 6 Agustus 2025 pukul 11.23 waktu Indonesia Tengah. Selain itu, pihak keluarga mengaku sudah menyimpan kecurigaan dan kejanggalan seperti luka yang tak wajar. Misteri kematian Luki mulai menemukan titik terang. Tim penyidik menangkap 4 terduga oknum TNI. Sang ayah Sersan Mayor Namo mendesak para terduga pelaku yang menyiksa putranya hingga tewas agar dihukum mati dan dipecat.
Sementara itu TNI Angkatan Darat memastikan tidak pernah menoleransi tindakan yang merugikan personel dan akan memberikan sanksi tegas berdasarkan hasil penyelidikan. Sanksi terhadap masing-masing anggota akan disesuaikan dengan keterangan yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Yang pertama tentu saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan juga tentu penyesalan dari kita jajaran keluarga besar Angkatan Darat, terutama di Markas Besar Angkatan Darat. Hal itu harus terjadi. Dan kita juga sampaikan, seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam Semarang Udayana, bahwa itu benar terjadi. Ya, Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo yang tewas diduga dianiaya seniornya sesama prajurit TNI di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, tak kuasa membendung emosinya. Ia menuntut keadilan bagi kematian putranya. Tentara tahu sa kau beta lain. Basong tunggu basong ya. Ayo pikir. Basong jam begitu deh beta. Beta tentara 31 tahun Beta tentara merah putih beta lepas. Buat apa beta pakai merah putih? Hah? Tutup bepo anak mempeti. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab tidak bertanggung jawab. Jangan bilang saya ekstrim. Nyawa ini sudah. Ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo yang tewas diduga dianiaya seniornya sesama prajurit TNI di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur tak kuasa membendung emosinya. Coba ini, enak ya, potong sumati, su korban, kota yang cekir sendiri. Terima kasih, woi, terima kasih Indonesia. Terima kasih Indonesia. Diketahui ayah Luki, Serma Christian Namo, juga merupakan anggota TNI di Kodim 1627 Rotendao. Saya masih sah jadi yang bunuh anak saya PKI, ingat baik-baik. Saya tidak tahu dia tentara atau bukan, tapi dia sifatnya PKI keji. Ingat baik-baik. Saya masih sah jadi tentara, loreng, saya berjiwa merah putih, ingat baik-baik. Saya 31 tahun, saya dari Prada, pangkat saya Prada, anak saya pangkat juga Prada. Saya dinas 31 tahun, baru pernah terjadi di diri saya. Christian mengamuk dan meminta para pelaku penyiksaan yang mengakibatkan anaknya meninggal tak hanya dipecat sebagai TNI, tapi juga dihukum mati. Di mana kau? Woi penguasa Indonesia, di mana kau? Bukan presiden, bukan siapa-siapa. Yang bertanggung jawab Indonesia, mana tanggung jawabmu? Mayat aja kau udah tanggung jawab. Christian menuntut keadilan untuk putranya dan menyatakan siap mempertaruhkan nyawa demi putranya. Mana bilang program? Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ketika dikonfirmasi mengaku belum menerima informasi yang menewaskan tentara muda di NTT. Prada Luki yang dianiaya seniornya Pak di Waduh, saya malah belum. Ini ngomong Kadin Pak, Pak terkait dengan pelantikan warga. Bagi seorang ayah yang mendedikasikan hidupnya pada negara, kehilangan anak akibat penganiayaan di dalam institusi militer menjadi pukulan yang berat dalam hidupnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, Bupati Pati, Jawa Tengah disoraki warga saat mengikuti kirap hari jadi Kabupaten Pati yang ke-702 di alun-alun Kabupaten Pati. Sorakan sebagai bentuk kekecewaan warga atas kenaikan 250% PBB serta Bupati yang dianggap arogan. Dalam kirap boyongan Hari Jadi Pati ke-702 yang digelar di sekitar alun-alun, Bupati Pati dan istrinya disoraki warga saat melintas dengan menggunakan kereta kuda dan pakaian adat Jawa. Meski disoraki, Bupati Pati berusaha senyum dan melambaikan tangan ke arah kerumunan warga. Bupati Pati terus mendapat reaksi negatif lantaran kebijakannya dinilai memberatkan masyarakat dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan sebesar 250%. Tidak hanya menyoraki Bupati dan istri, sasaran luapan protes warga juga tertumpah pada PLT Sekda Pati Rioso. Rioso sempat viral lantaran menyita donasi pendemo dengan mengerahkan Satpol PP. Ya, masyarakat itu pada kecewa semua sama seorang pemimpin dan seorang yang dipilih sebagai sekda, ya kan?
tapi nggak ngerti perasaan masyarakat yang dirasakan. Mungkin ini kan baru angkat-angkatnya ya, terkait kenaikan PBB itu, mungkin salah satu bentuk kekecewaan dari masyarakat Pati ini. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menyebut kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% diambil lantaran sudah selama 14 tahun tidak pernah ada kenaikan tarif PBB. Bupati juga mengatakan kenaikan PBB untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Pati dan mendukung beragam program pembangunan. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Sudewo meminta maaf kepada masyarakat Pati atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat. Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati dan Dim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati dalam keterangan persnya mengatakan ia mengambil keputusan tersebut guna menjaga kondusivitas di Pati. Sudewo meminta maaf kepada masyarakat Pati atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Padahal esensi dari kebijakan tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Meski kenaikan PBB P2 telah dibatalkan, warga Pati tetap akan menggelar aksi demo tanggal 13 Agustus mendatang lantaran kecewa dengan arogansi Bupati, bahkan meminta Bupati untuk diganti. Kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya Pak? Ya tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut supaya pejabat itu tidak bersikap arogan. Sementara salah satu kepala desa yang menyambut baik batalnya kenaikan PBB P2, Joko Waluyo, Kades Kedalungan, berterima kasih karena Bupati mau mendengar aspirasi warga. Kebijaksanaan yang bagus karena masyarakat ini dibutuhkan keamanan, dibutuhkan ketenangan, dan biar melalui keputusan itu Pati tentram. Dengan demikian, tarif pajak bumi dan bangunan PBB P2 akan diberlakukan tarif lama tahun 2024. Sehingga beberapa proyek seperti perbaikan alun-alun Pati dan RSUD Suwondo akan ditunda. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.